Selamat malam Bapak Sunda dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketepatan memahami kaitan pasar, permintaan, dan produk. Namun, sebelum kami mulai presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Niko Mangkaryani, absen 7 sebagai pembicara ketiga. Berikutnya saya sendiri, Anggun Intan Pasari, absen 24 sebagai moderator dan pembicara kedua. Dan yang terakhir yaitu ada Putu Ayu Evriela Rosa, absen 30 sebagai pembicara pertama. Baik, adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai strategi bersaing perusahaan dominan, yang kedua strategi optimasi marketing mix, dan yang terakhir yaitu ada contoh kasus. Baik, untuk bersingkat waktu, pada pembicara 1, waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan dominan. Perusahaan dominan adalah struktur pasar di mana satu perusahaan menguasai pangsa pasar di antara 50% sampai 90%. Bila ditinjau dari segi struktur pasar, secara konseptual posisi dominan ini seperti jembatan di antara struktur monopoli dan oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai beberapa perusahaan sejenis yang memiliki kemampuan yang sama. Perusahaan dominan berbeda dengan monopoli yang sama sekali tidak memiliki pesaing. Oleh karena itu, perusahaan dominan berusaha mempertahankan pangsa pasar dan tingkat laba yang selama ini dimiliki. Strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dominan untuk mempertahankan bisnisnya antara lain dengan menggunakan strategi penurunan harga, analisis dinamis, strategi bisnis, serta strategi pesaing kecil. Berikutnya, yaitu strategi penurunan harga. Untuk mempertahankan posisinya, perusahaan ini dapat memilih strategi penurunan harga pasar dengan cara memperluas pangsa pasar yang dikuasainya. Perusahaan dominan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka mengubah harga. Penurunan harga mungkin terjadi karena penurunan pangsa pasar atau keinginan untuk mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Perusahaan dominan pada dasarnya hanya berusaha menekan harga pasar sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pasar yang ditawarkan, sehingga harga pasar tersebut lebih rendah dibandingkan dengan biaya rata-rata perusahaan baru. Selanjutnya ada analisis dinamis. Dikarenakan penerapan strategi penurunan harga sama sekali mengabaikan faktor waktu, maka diperlukan analisis dinamis. Dengan memperhatikan faktor waktu, maka perhitungan tentang siapa yang lebih cepat meningkatkan jumlah barang yang dijual menjadi penting. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada menurunkan harga pasar dengan jalan melakukan perluasan pangsa pasar yang dilalui. Yang kedua, menerapkan strategi meningkatkan beban biaya yang ditanggung perusahaan pesaing secara tidak langsung. Yang ketiga ada mempengaruhi asosiasi buruh untuk menentukan kenaikan upah, sekalipun taktik ini lebih sulit untuk diterapkan. Yang keempat, melakukan promosi besar-besaran sehingga mengakibatkan peningkatan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir ada secara samar-samar melibatkan diri dalam proses pembiayaan pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen. Materi selanjutnya yaitu strategi pesaing kecil. Beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan efisiensi biaya. Yang kedua, memilih segmen pasar tertentu, relung atau niche. Yang ketiga, atribut produk intangible atau pelayanan. Yang keempat ada diferensiasi produk. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama. Untuk berikutnya mengenai marketing mix akan saya jelaskan. Marketing mix adalah variabel pemasaran yang terkontrol oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar dan memberikan kepuasan pada konsumen. Adapun 7 komponen utama marketing mix atau yang biasa disebut dengan 7P, yaitu yang pertama ada produk.
Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang, bisa dalam bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Di era digital ini, produk tidak terbatas pada produk fisik atau jasa. Terdapat pula produk virtual seperti website, aplikasi, dan semacamnya. Hal terpenting ketika menciptakan produk adalah memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan atau demand dari pasar. Karena itulah sangat diperlukan melakukan riset produk untuk menemukan apa yang dibutuhkan pasar dan solusi apa yang bisa ditawarkan. Untuk P yang kedua, yaitu ada people atau person. People yang dimaksud di sini adalah SDM yang menjalankan bisnis, yaitu baik dari direktur sampai staff. SDM adalah aset terpenting dalam bisnis. Salah dalam memilih SDM bisa berakibat fatal pada bisnis. Untuk P yang ketiga, yaitu ada place atau saluran distribusi. Place atau tempat adalah lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Sebuah bisnis memerlukan lokasi penjualan yang ideal untuk bisa menjangkau target pasar dengan mudah. Unsur marketing mix yang satu ini mencakup kantor pusat, gudang, pabrik, toko fisik, kantor cabang, hingga toko cabang. Kini place atau tempat tidak terbatas hanya pada lokasi fisik. Tempat untuk menjual produk semakin beragam, yaitu seperti dari media sosial, ada marketplace, hingga website toko online. Untuk P yang keempat, yaitu ada proses. Proses adalah prosedur, mekanisme, atau arus yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan atau produk. Untuk lebih mudahnya, proses adalah pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk sampai konsumen melakukan pembelian. Jadi proses ini dimulai dari bagaimana konsumen mengetahui produk, baik itu dari media sosial, digital ads, blog, atau media lainnya. Ketika konsumen tertarik membeli produk, konsumen harus melakukan order. Proses ini terus berlangsung sampai konsumen menggunakan barang atau layanan yang dibelinya. Hal yang terpenting dalam elemen ini adalah konsistensi. Untuk P yang kelima yaitu ada promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah segala upaya untuk melakukan brand awareness dan penjualan produk. Bisa dibilang ini adalah salah satu elemen marketing mix yang paling penting. Promosi dapat menggunakan berbagai macam media, yaitu bisa dari website, media sosial, surat kabar, radio, televisi, digital ads, media online, video online, hingga podcast. Di era digital ini, mau tidak mau harus bisa menjangkau semua calon konsumen melalui ranah dunia maya, baik itu melalui media sosial ataupun platform lainnya. Untuk P yang keenam, yaitu ada cycle evidence atau bentuk secara fisik. Cycle evidence atau bukti fisik tidak terbatas pada produk fisik saja. Produk fisik hanyalah salah satu dari sekian banyak cycle evidence. Bukti fisik bisa berwujud dalam bentuk logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, event, dan website resmi. Seringkali konsumen memerlukan bukti fisik agar semakin yakin untuk memutuskan membeli produk Anda atau tidak. Sebagai contoh, Nia Hoster adalah perusahaan yang menyediakan layanan hosting baik WordPress, hosting termurah, dan VPS. Tentu, Nia Hoster tidak bisa memberikan produk fisik kepada pelanggan. Walaupun begitu, Nia Hoster tetap menyediakan cycle evidence untuk konsumennya. Bukti fisik yang disediakan yaitu bisa dari souvenir, akses customer service, kerjasama event, dan lain sebagainya. Dan untuk P yang ketujuh yaitu price atau harga. Unsur berikutnya dalam marketing mix yaitu price yang merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan produk. Harga yang terlalu rendah bisa membahayakan keberlangsungan bisnis. Di sisi lain, harga yang terlalu tinggi juga akan menyurutkan minat pembeli. Perlunya menemukan titik yang tepat di mana konsumen tidak merasa keberatan dan bisnis Anda tetap bisa berjalan. Dalam ilmu ekonomi terdapat istilah break-even price, yaitu harga terkecil yang bisa dipasang pada produk agar bisnis tidak merugi. Untuk berikutnya mengenai efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan produk. Tahapan-tahapan dalam konsep produk life cycle mendapatkan perhatian khusus dari marketing mix yang digunakan. Karena tidak setiap produk mengalami keseluruhan proses tersebut dan masa kehidupan produk akan mempengaruhi penjualan dan laba. Setiap masa kehidupan produk memiliki kombinasi urutan prioritas marketing mix yang diperlukan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama melalui tahap perkenalan,
yaitu dari kualitas produk, advertensi, harga, pelayanan. Yang kedua ada tahap kedewasaan, yaitu menyangkut harga, kualitas produk, dan pelayanan. Yang ketiga ada tahap kejenuhan, yaitu ada packaging, advertensi, kualitas produk dan pelayanan, lalu harga, dan yang terakhir ada tahap penurunan, yaitu menyangkut advertensi, pelayanan, kualitas produk, packaging, dan harga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai model linear effect marketing mix. Model ini mencoba menguraikan pengaruh dari kombinasi marketing mix yang dijalankan perusahaan terhadap penjualan yang diakibatkan olehnya dan pengaruh yang terjadi diasumsikan menunjuk pada hubungan linear. Asumsi yang digunakan yaitu yang pertama, marketing mix mempunyai konstanta pengaruh terhadap penjualan. Yang kedua, masing-masing marketing mix berpengaruh secara independen dan tidak diperhitungkan adanya multikolonialitas dan atau korelasi. Dan yang ketiga, biaya per unit untuk masing-masing marketing mix adalah tetap, yaitu dengan rumus Q sama dengan K dikurangi P plus A plus D plus R. Adapun di mana Q merupakan penjualan, K adalah konstanta, PADR adalah koefisien masing-masing marketing mix. Untuk PADR kapital adalah marketing mix yang merupakan price, advertising, service, dan kualitas produk. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, kepada pembicara ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembicara 2. Di sini saya sebagai pembicara 3 akan membahas mengenai kasus PT Niagasus. Yang pertama, PT Niagasus melakukan riset pasar dan menemukan fakta-fakta. Adapun fakta-faktanya yaitu sebagai berikut: menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang. Yang kedua, menentukan masalah yang dihadapi konsumen. PT Niagasus menemukan bahwa orang Indonesia kekurangan pilihan sepatu lari lokal. Kebanyakan sepatu lari didominasi oleh merek luar negeri dengan harga yang relatif mahal. Yang kedua, menentukan solusi yang ditawarkan. PT Niagasus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menghadirkan sepatu lari lokal dengan harga yang lebih murah tanpa menurunkan kualitas. Selanjutnya, bagaimana konsumen dapat menggunakan produk. Dengan ini, PT Niagasus cara penggunaannya sama dengan sepatu biasa. Selanjutnya, keunikan dari produk yang ditawarkan. Keunikan sepatu Niagasus adalah bahannya yang berkualitas tinggi, tapi bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Sepatu larinya juga tahan lama. Yang kedua yaitu menetapkan harga produk atau price. Yang ketiga, menentukan tempat berjualan atau place. Untuk memudahkan konsumen berbelanja, Niagasus memutuskan untuk berjualan produknya secara online. Oleh karena itu, Niagasus membuat website toko online sebagai tempat berjualan utamanya. Konsumen dapat memilih produk hingga check out langsung di website tersebut. Tidak hanya toko online, Niagasus juga membuka toko fisik di beberapa kota. Niagasus akan membuka toko fisik pertamanya di Yogyakarta. Yang keempat, merancang strategi promosi atau promotion. Karena target pasar dari produk ini adalah anak muda, Niagasus perlu merancang strategi promosi yang bisa menjangkau anak muda dengan mudah. Salah satu strategi utamanya yaitu dengan menggalakkan promosi di sosial media. Niagasus akan melakukan promosi besar-besaran di Instagram dan YouTube dengan bekerja sama dengan influencer yang dekat dengan anak muda. Selain itu, Niagasus juga memanfaatkan blog untuk menjaring trafik organik di hasil pencarian Google. Selanjutnya yang kelima ada mengemas produk dengan baik atau physical evidence. Salah satu physical evidence dari Niagasus adalah produknya itu sendiri, yaitu sepatu lari. Selain produk fisik tersebut, Niagasus juga akan mempersiapkan logo, brosur, souvenir, dan bentuk physical evidence lainnya untuk membuktikan keberadaan Niagasus.
Yang keenam, merekrut SDM yang berkualitas atau people. Niagasus membutuhkan beberapa SDM utama yang akan menunjang keberlangsungan perusahaan. Beberapa posisi lowongan yang akan dibuka adalah tim perancang, tim HR, dan tim operation, tim marketing, tim customer service, dan tim finance. Untuk pengrajin sepatu, Niagasus akan menggunakan outsourcing ke tempat pengrajin sepatu yang terpercaya. Dan selanjutnya, yang terakhir, membuat SOP perusahaan atau proses. Untuk memudahkan proses perencanaan produk hingga produk sampai di tangan pelanggan, Niagasus membutuhkan Standard of Procedure atau SOP. SOP ini penting untuk memastikan semua produk yang dihasilkan Niagasus kualitasnya sama. Jadi sebagai karyawan Niagasus harus memahami SOP ini agar memberikan pengalaman yang baik kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk berikutnya, saya buka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.